ingin menyampaikan sebuah statement yang disampaikan oleh seorang filosof yang amat saya kagumi, namanya Meister Eckhart. Beliau menyatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya seperti ini: untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia, dan Dia menjadi aku, sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, kalau saya bicara seperti ini kan nggak kelihatan, tapi kalau ditayangkan ya tulisannya, ya saya jelaskan. Untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku itu akunya kecil, A-nya kecil, K-nya kecil, U-nya kecil. Aku yang kecil, aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dia, D-nya besar, I-nya besar, A-nya besar. Dan Dia menjadi aku, akunya masih kecil. Sehingga Dia dan aku, akunya masih kecil, menjadi satu, yaitu aku. Nah, ini A-nya besar, K-nya besar, U-nya besar. Jadi aku yang sudah besar semua itu perpaduan antara Dia dengan aku yang kecil. Itu yang namanya tauhid. Selamat bergabung di kanal Ngaji Rasa 99. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Jika tidak suka, skip saja, oke? Terima kasih. Muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk orang yang sudah bisa berserah diri. Jadi Muslim itu bukan sekedar pengakuan kita, tapi Muslim itu adalah gelar yang mengaku kita Muslim atau tidak Muslim, tentu saja Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang Muslim, siapa yang tidak Muslim. Sehingga sangat mengherankan kalau ada orang kemudian melakukan klasifikasi Muslim dan non-Muslim. Karena sesungguhnya menurut Al-Quran, Muslim dan non-Muslim bukan justifikasi manusia. Dan itu sesungguhnya adalah justifikasi Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang Muslim, siapa yang bukan Muslim. Jadi Muslim itu bukan sekedar pengakuan. Muslim itu kata dasarnya kan Islam. Islam itu adalah damai. Islam itu berserah diri. Jadi Muslim sesungguhnya adalah gelar sesungguhnya. Gelar terhormat dari Allah sebelum seseorang mati. Makanya ayat lengkapnya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru pertama adalah orang yang beriman. Lagi-lagi iman pun bukan sekedar pengakuan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman sungguh sangat mudah. Tetapi apakah kita diaku sebagai orang yang beriman oleh Allah? Tentu saja kita harus mencari indikator-indikator yang membuktikan bahwa kita sudah jadi orang yang beriman. Level berikutnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kamu sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi dapat diambil kesimpulan, modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu dua. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Nah, iman pun kadang-kadang ya hanya dipahami secara luar, secara kulit, menjadi dangkal. Rasulullah sudah mengajarkan terminologi iman dalam kerangka yang jauh lebih luas. Yang wujud terakhirnya iman itu adalah pelayanan dan kasih sayang. Yang wujud terakhirnya itu iman itu adalah kepedulian pada orang lain. Dan iman itu oleh Rasulullah sendiri tidak ada dikaitkan dengan ritual-ritual agama. Karena ritual agama itu bagi para nabi dan para rasul adalah sarana untuk membuat seseorang menjadi peka terhadap orang lain. Dan puncaknya iman adalah kepedulian pada sesama. Oleh karena itu ya, persembahan kepada Allah yang paling agung adalah ya menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena Allah menyatakan dalam Asmaul Husna, beliaulah yang zahir,
beliau juga yang batin. Yang luar biasa ya, pelajaran dari Allah dari fakta ke konsep. Bukan dari konsep ke fakta, dari fakta ke konsep. Beliau menyatakan al-dhahiru al-batinu. Dari fakta ke konsep, dari dohir ke batin. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengarkan lantunan syair lagu tadi itu dengan penuh kesadaran, hening bening pikiran kita. Kata-katanya sangat luar biasa. Serahkanlah hidup matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Dan ini perlu kupasan yang lebih dalam. Lalu modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu tadi dua. Satu iman, yang kedua adalah takwa. Takwa sendiri hurufnya ada 4. Huruf yang pertama adalah ta. Kalau orang-orang bijak mengatakan ta itu singkatan dari tawadhu. Huruf yang kedua adalah qaf. Qaf itu artinya qanaah. Huruf yang ketiga adalah waw. Waw itu adalah waro. Dan huruf yang keempat adalah alif. Alif itu ikhlas. Kalau kita punya yang 4 tadi, tawadhu, qanaah, waro, dan ikhlas, itu sudah sangat luar biasa. Itu harta karun yang tidak dimiliki banyak orang. Apa artinya tawadhu? Tawadhu itu sering diartikan rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Karena rendah hati itu adalah satu-satunya bakat yang harus dijunjung tinggi. Karena lewat kerendahan hati hidup menjadi mudah. Orang yang menyatakan dirinya siapa, lalu ada kesombongan dalam dirinya, sulit. Datang ke sebuah forum untuk duduk saja, orang yang merasa dirinya siapa, sulit. Kalau semua kursi sudah penuh, pasti dia akan marah. Mana kursi buat saya? Kenapa tidak menyediakan ruang kosong buat saya? Karena dirinya menganggap dirinya siapa. Tapi orang yang tidak menganggap dirinya siapa, bahkan dirinya bukan siapa-siapa, ketika tidak ada kursi mungkin duduk di bawah lesehan saja dan jadi masalah. Coba lihat orang-orang yang menganggap dirinya siapa, untuk parkir saja mungkin susah. Hanya untuk memarkir kendaraan saja susah. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang tidak menganggap dirinya siapa, mudah di mana-mana. Mungkin ketika restoran mahal yang dia tuju, sesuai dengan tingkat ekonomi yang dia punya, lagi penuh, mungkin dia dengan mudahnya mencari restoran lain yang buka, walaupun levelnya tidak seperti itu. Kan sangat mudah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika dia kehilangan rasa tawadhu, sifat rendah hati, hidup menjadi susah. Lalu modal yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima segala sesuatu apa adanya. Dan kedamaian itu kuncinya adalah bisa melampaui dualitas. Bisa menerima orang baik dan orang yang tidak baik apa adanya. Dan disitulah sesungguhnya letak kesempurnaan. Banyak orang yang mengira kesempurnaan itu ketika kita bisa menciptakan sebuah kondisi di luar diri kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh kita. Lalu kita merasa bahagia dengan itu. Padahal sesungguhnya kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan kondisi di luar diri kita seperti yang kita mau. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah menciptakan kondisi di dalam pikiran kita. Ketika pikiran itu bisa menerima apapun yang terjadi, disitulah adanya qanaah. Dan orang-orang yang qanaah dekat dengan damai. Dan yang ketiga adalah waro. Waro itu sering diartikan malu oleh diri sendiri, malu oleh orang lain, dan malu oleh Allah. Nah, rasa malu itu kata Rasulullah adalah bentengnya iman. Orang yang tidak malu oleh dirinya sendiri, dia kira ketika dia berbohong pada orang lain, dia sedang menipu orang lain. Tapi orang yang malu oleh dirinya sendiri, berbohong, sesungguhnya dia sadar, sesungguhnya yang sedang dirugikan adalah dirinya sendiri. Makanya orang yang semacam itu mungkin kalau sekali-kali pun dia dengan terpaksa harus berbohong, pasti dia akan merasa tersiksa batinnya. Itu yang disebut dengan dosa.
Dosa itu adalah penyimpangan perbuatan kita, pikiran kita, dan kata-kata kita dari fitrahnya jiwa. Dan saat jiwa itu fitrahnya dilanggar, maka jiwa itu akan memasuki dimensi penyesalan yang dalam, dan itu sangat menyiksa. Yang luar biasa, banyak orang yang mungkin melakukan penyimpangan pikiran, penyimpangan kata-kata dan perbuatan, tetapi tidak merasa tersiksa batinnya. Nah, kalau yang sudah di dimensi itu sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Sebagai manusia, sudah tidak ada harga kemanusiaannya lagi. Dan itu sesungguhnya kondisi yang sangat mengerikan ya, bagi orang-orang yang sadar. Itu modal yang pertama iman, modal yang kedua adalah takwa. Itu yang akan mengantarkan kita untuk mudah berserah diri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa sesungguhnya muslim bagi Allah? Yang berserah diri. Apapun keyakinannya, apapun bajunya, menjadi tidak masalah. Itu sebabnya Allah mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa. Karena takwa akan mendekatkan diri kita untuk mudah berserah diri. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu, apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu, apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana. Allahumma rabbana afrig alaina sobron wa tawafana muslimin. Hanya dua kata kuncinya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar, dan matikan aku dalam keadaan berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar, dan matikan aku dalam keadaan berserah diri. Dan Allah itu, ya, Allah itu dalam sebuah kitab, ya, Allah berfirman seperti ini. Siapa yang mencari, dia akan mendapat. Siapa saja yang mengetuk pintu, maka pintu akan terbuka. Kalau kamu saja dimintai oleh anakmu roti, pasti kamu tidak akan ngasih batu. Kalau kamu saja dimintai anakmu ikan, pasti kamu nggak akan ngasih ular. Kamu saja yang jahat bisa memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi aku. Itu kata Allah. Dalam sebuah kitab, ya, Allah berfirman seperti itu. Aduh, kalau saya memperhatikan itu luar biasa. Mungkin kita malu ya kalau membacanya dengan penuh kesadaran. Kamu saja yang jahat dimintai anakmu roti, tidak pernah memberi batu. Kamu saja yang jahat dimintai ikan, tidak pernah memberi ular, apalagi aku. Apa yang tidak aku berikan kepada permintaan? Silakan Bapak Ibu. Sekarang ucapkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Langsung diproses doa kita. Di sini juga, sekarang juga. Ingat, cara Allah mengabulkan doa kita selalu melewati proses. Itulah kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah itu tidak seperti yang dipahami oleh kedangkalan berpikir kita. Karena banyak orang yang mengatakan kun fayakunnya Allah itu seakan-akan Allah itu melanggar ya hukum alam. Tidak. Kun fayakunnya Allah itu melewati proses. Coba perhatikan. Kalau kita sakit, bagaimana cara Allah menyembuhkan? Kan tidak pernah ya ada yang terluka menganga, kemudian dengan kun fayakunnya Allah, kemudian tiba-tiba lukanya hilang. Tidak seperti itu. Allah mengajarkan kepada kita, aku pun butuh waktu untuk menyembuhkannya. Jadi kalau Allah saja butuh waktu untuk menyembuhkannya, maka kita jangan terburu-buru untuk ingin sembuh.
Siapa tahu di balik rasa sakit yang sedang diajarkan Allah kepada kita, Allah sedang mengajarkan sebuah berkah yang kita tidak lihat berkahnya karena dengan kedangkalan pikiran kita. Bagaimana kun fayakun itu bekerja? Kun fayakun itu melewati proses. Begitu kita sakit, ada luka yang menganga, apa yang dilakukan oleh Allah? Diuntai secara perlahan sel-sel yang rusak itu menjadi berikatan kembali, dan dalam kurun waktu tertentu kita bisa melihat bahwa bekas luka itu sembuh. Tetapi bekasnya masih ada, terkadang masih ada. Betul nggak? Jadi Allah saja, ya, Allah saja perlu proses. Dan kun fayakunnya Allah adalah proses. Jadi saat kita minta sabar kepada Allah, dalam sekejap mungkin kita akan dihadapkan pada segala, ya, kontradiksi dalam hidup. Dan lewat itulah kita diajarkan sabar. Lalu berikutnya apa? Wa tawaffana muslimin, matikan aku dalam keadaan berserah diri. Karena apa? Kalau kita belum berserah diri kepada Allah, ya tidak akan bisa mati. Mati sekedar berpisah raga dengan jiwa. Tetapi mungkin jiwa yang sudah berpisah dari raga yang asalnya dari Allah masih melekat pada segala sesuatu selain daripada Allah. Ketika masih melekat pada sesuatu yang selain daripada Allah, jiwa tidak bisa pasrah kepada Allah. Apa yang terjadi? Kan tidak akan bisa pulang kepada Allah. Jadi kenapa Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang indah seperti itu? Wa tawaffana muslimin, matikan aku dalam keadaan berserah diri, karena Allah rindu kepada kita. Allah itu sangat rindu, ingin kita pulang, dan ingin agar kita pulang dalam keadaan seperti saat kita ditiupkan. Itulah kerinduan Allah kepada kita. Itu sebabnya kalau kita belajar lebih dalam, saya ingin menyampaikan sebuah statement yang disampaikan oleh seorang filosof yang amat saya kagumi, namanya Meister Eckhart. Beliau menyatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya seperti ini: untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia, dan Dia menjadi aku, sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, kalau saya bicara seperti ini kan nggak kelihatan, tapi kalau ditayangkan, ya, tulisannya, ya, saya jelaskan. Untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku itu akunya kecil. A-nya kecil, K-nya kecil, U-nya kecil. Aku yang kecil. Aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dia, D-nya besar, I-nya besar, A-nya besar. Dan Dia menjadi aku. Akunya masih kecil. Sehingga Dia dan akunya masih kecil, menjadi satu, yaitu aku. Nah, ini A-nya besar, K-nya besar, U-nya besar. Jadi aku yang sudah besar semua itu perpaduan antara Dia dengan aku yang kecil. Itu yang namanya tauhid. Dan untuk mengenali Tuhan secara langsung, maka aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Ini perlu upaya yang sangat luar biasa untuk menjadikan agar aku menjadi Dia. Makanya kita diajarkanlah sifat-sifat Dia, asma-asma Dia, karya-karya Dia. Supaya apa? Supaya kita banyak belajar dari akhlaknya Dia, agar aku menjadi seperti Dia. Makanya kalau di Quran ada kata-kata yang sangat indah, ya. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik padamu. Kalau itu saja bisa kita lakukan, itu memudahkan kita untuk mengenali Dia secara langsung. Karena banyak orang yang mungkin tidak sadar mengenali Tuhan lewat asmanya tidak akan nyampe kepada Tuhan. Mengenali Tuhan lewat karyanya mungkin juga tidak akan sampai kepada Tuhan. Mengenali Tuhan lewat sifat-sifatnya tidak akan sampai kepada Tuhan. Ayo, dengan menghafal Asmaul Husna 99 tidak ada jaminan sampai pada Tuhan. Dengan menghafalkan sifat 20 tidak ada jaminan kita sampai kepada Tuhan. Dengan mempelajari sains dan hukum alam
Mungkin juga kalau tidak ada kesadaran, ya, tidak akan sampai kepada Tuhan. Kecuali kesadaran yang sudah dicapai oleh orang-orang yang sudah bisa menyatukan antara sains dengan agama. Coba, ada satu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang saintis dari Jepang. Beliau namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau menyatakan seperti ini. Ingatlah, saat kita di rahim ibu, 96% tubuh kita adalah air. Ingatlah, ketika kita lahir ke alam dunia, 85% tubuh kita air. Ingat, ketika kita sudah dewasa, sedewasa-dewasanya kita, itu paling minimal di tubuh kita ada air 70%. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya manusia itu adalah air. Nah, berangkat dari sebuah fakta bahwa manusia itu adalah air, lalu beliau melakukan sebuah penyelidikan yang dalam tentang sifat-sifat air. Yang luar biasa. Ada tulisan seperti ini. Mari kita kerjakan. Tulisan itu kemudian ditempel pada air. Setelah itu air dibekukan. Kemudian air, ya, dilihat kristalnya. Kemudian ada tulisan yang lain. Kerjakan. Kalau yang tadi tulisannya mari kita kerjakan, yang satu lagi kerjakan. Ditempelkan lagi pada air, dibekukan min 25 derajat Celcius, kemudian dilihat struktur kristalnya. Ternyata yang kerjakan dengan mari kita kerjakan, itu struktur kristalnya sangat berbeda. Yang mari kita kerjakan ternyata diamond. Indah sekali struktur kristalnya. Kalau kita melihat struktur kristal air yang itu, sepertinya air itu sedang bahagia. Bayangkan, seorang atasan di pabrik, karena dia sebagai bos, pernah nggak melakukan sebuah instruksi dengan kata-kata, mari kita kerjakan. Atau kerjakan. Atau dengan nada yang tinggi, atau dengan kemarahan, atau dengan penuh dengan tekanan. Perhatikan, yang disuruh siapa? Manusia. Sedangkan manusia itu kan dalamnya air. Bayangkan struktur kristal air pada tubuh manusia. Sehingga jangan heran kalau orang di tempat kerja sakit. Kita tarik sekarang ke rumah. Ayo kita belajar. Mana lebih banyak kita melakukan? Apakah kita sering mengajak anak atau menyuruh anak? Jangan-jangan di rumah yang sering terjadi adalah suruhan. Kerjakan, belajar, sapu, bersihkan. Mungkin perintah-perintah itu yang sering keluar dari mulut kita. Dengan penemuan sains yang tingkatannya seperti itu, dengan dibarengi oleh kesadaran bahwa air adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada maksudnya. Dan ternyata kenapa bumi kita 2/3 air? Dan kenapa tubuh kita 70% air? Dan kenapa air yang paling dominan dalam tubuh kita? Mungkin kalau kita menyadari itu saja, saat kita mau berbicara buruk kepada orang lain, mungkin kita mikir dulu. Itu sebabnya hati-hati. Karena ada gelombang positif, ada gelombang negatif. Setiap benda memancarkan gelombang, dan gelombang itu yang disebut dengan hadok. Makanya teknik pengobatan, ya, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita di dunia modern seperti ini, melampaui dunia kedokteran. Coba perhatikan, pernah nggak ada orang yang stres? Pernah lihat nggak orang stres? Atau pernah nggak kita mengalami stres? Sering kan? Stres itu artinya tegang, itu bahasa Inggris. Nah, ketegangan itu dari mana muncul? Dari rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, kan munculnya jadi tegang. Atau ilmu yang kita miliki tidak sebanding dengan masalah yang sedang kita hadapi, kan timbul tegang. Stres itu tegang loh. Coba perhatikan, ya. Kalau misalkan kita punya plastik, ditarik, itu kan tegang. Kita punya tali, ditarik, kan tegang. Betul nggak? Tegang itu stres. Nah, dari mana ketegangan itu muncul? Tegang itu kan kebalikan dari apa? Relax.
Jadi stres itu tegang, kebalikannya apa? Rileks. Begitu kita sedang stres, maka air yang di dalam tubuh kita sedang memancarkan gelombang ketegangan. Nah, gelombang ketegangan itu harus dilawan oleh gelombang lagi. Gelombang apa? Gelombang yang tidak tegang. Jadi cukup mengambil air, kemudian tulisi, rileks. Tempelkan pada air. Nah, air dalam tubuh kita yang sedang memancarkan hado, gelombang yang tegang tadi, kemudian masukkanlah air yang cuma ditempeli tulisan relax. Mungkin tidak percaya kalau itu ternyata bisa menghilangkan ketegangan. Itu sains. Dalam fisika ada penemuan baru. Kenapa? Bising itu kan selama ini dihilangkan dengan apa? Menutup pintu. Atau ya, memasang peredam. Sekarang fisika sudah menemukan teori baru. Penemuan baru apa? Suara yang bising bisa ditiadakan dengan suara yang bising lagi. Jadi di titik tertentu ada suara bising, dihadirkan suara yang bising juga, tetapi kebalikannya, ternyata di situ terjadi kesunyian yang luar biasa. Kenapa? Suara bising itu gelombang. Kalau gelombang itu ada puncaknya, ada lembahnya. Ciptakan lagi gelombang yang kebalikan dari itu. Sama-sama bising, tetapi gelombangnya berbeda, kebalikannya. Begitu dijumlahkan terjadi yang namanya ya interferensi, atau yang disebut dengan resonansi. Interferensinya namanya interferensi destruktif. Maka suara dihilangkan dengan suara. Jadi kalau gelombang bisa dilawan dengan gelombang, saat kita sedang stres memancarkan gelombang, alirkan ke dalam tubuh kita. Gelombang yang kebalikannya, stresnya jadi hilang. Luar biasa. Inilah pertemuan antara sains dengan spiritual. Ternyata kita semakin diyakinkan bahwa sains berasal dari Allah. Ajaran agama dari Allah. Berarti dari sumber yang sama. Suatu saat akan bertemu di danau yang sama. Beruntunglah mereka yang sudah punya danau, yang sudah ketiban dua aliran pengetahuan. Satu pengetahuan tentang sains, yang kedua pengetahuan tentang agama. Begitu bertemu di titik temunya, disitulah kita akan menemukan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus menjadi sepenuhnya seperti Dia. Bahkan harus menjadi Dia. Saya pernah memberikan pertanyaan kepada murid-murid saya. Pertanyaannya begini, ya, coba, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini lebih banyak mengajak. Coba kita ambil kertas, kemudian tuliskan sifat-sifat Tuhan yang kita tahu. Lalu tuliskan sifat-sifat kita yang kita tahu. Dan kita yang paling tahu sifat kita, bukan? Coba lihat, berselaras atau berlawanan. Misalkan contoh seperti ini. Ketika kamu mau memberi, berharap apa? Ketika Tuhan memberi, berharap apa? Beda? Atau sudah selaras? Jadi Tuhan memberi tidak berharap apa-apa. Tuhan memberi, ya memberi saja. Karena beliau punya cinta yang tanpa batas. Memberi dengan cinta. Nah, sekarang kita memberi dengan cinta atau kita berharap sesuatu dari pemberian kita? Beda? Beda apa sama? Nah, beda. Itu baru satu. Berikutnya cek apa akibatnya. Karena Tuhan memberi dengan cinta tanpa berharap apa-apa, maka Tuhan gak pernah kecewa. Kita kenapa kecewa terus-menerus? Karena kita berharap apa-apa. Tuh, beda. Kalau gitu Tuhan bahagia? Tuhan bahagia dengan pemberiannya. Sekarang tanya lagi kita, apakah kita bahagia ketika memberi? Nah, kalau kita memberi merasa kehilangan dengan apa yang kita beri dan kita tidak bahagia, berarti banyak sekali kan sifat yang berlawanan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara langsung selama kita belum sepenuhnya menjadi Dia?